Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan nikmat sehat serta diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan tugas pembuatan video ilmu kealaman dasar ini. Kemudian sholawat serta salam untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, karena berkat bimbingan mereka kita dapat merubah dari zaman yang gelap gulita menjadi zaman yang penuh cahaya terang benderang, yaitu dengan berilmu. Mengutip salah satu ungkapan, bila tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hello, welcome to my YouTube channel. My name is Rohma Ayu Diarti. You can call me Ayu. My NPM is 202314570034. Next. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasanuddin. NPM saya 202314500741. Halo, perkenalkan, nama saya Cahyo Suwito dengan NPM 2023 14500-726. Stay tune terus ya, jangan kemana-mana, saksikan terus video kami. Terima kasih. Untuk pembahasan pertama, kami akan menjelaskan mengenai pembentukan alam semesta. Mungkin sebelumnya di antara kita juga pernah ada yang bertanya-tanya bagaimana sih alam semesta ini bisa terjadi atau terbentuk. Walaupun kita tahu semuanya itu adalah kuasa Allah, Tuhan yang Maha Esa, namun kan manusia diberikan akal untuk berpikir dan untuk mencari tahu. Jadi dari sebelum-sebelumnya itu juga banyak manusia yang mencari tahu, timbullah para ilmuwan, dan salah satunya itu yang terkenal sampai saat ini banyak diakui oleh para ilmuwan itu adalah teori dentuman besar atau Big Bang Theory. Pasti alam semesta yang kita kenal hari ini itu terbentuk melalui proses yang sangat kompleks dan luar biasa. Jadi alam semesta kemudian berkembang dan berevolusi selama miliaran tahun, kemudian membentuk galaksi, bintang, planet, dan semua yang kita lihat di sekitar kita pada saat ini. Salah satu hal penting yang perlu untuk diketahui juga bahwa matahari termasuk dalam sebuah galaksi, dan ternyata galaksi itu jumlahnya sangat banyak, bahkan sampai beribu-ribu. Kemudian galaksi di mana bumi kita berpijak ini itu berinduk disebut Milky Way atau yang sering kita dengar dengan galaksi Bima Sakti. Selanjutnya penjelasan mengenai susunan tata surya. Jadi tata surya kita itu terdiri dari matahari di tengah, kemudian dikelilingi oleh 8 planet yang mengelilinginya dalam orbit. 8 planet tersebut adalah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Selain planet, tata surya juga memiliki asteroid, komet, meteor, dan satelit alami yang melengkapi susunannya. Pertama, mengenai matahari. Matahari merupakan pusat dari tata surya, di mana dia memberikan energi dan cahaya yang memungkinkan kehidupan di planet-planet. Kemudian planet-planet yang ada 8 tadi itu adalah 8 planet yang mengelilingi matahari, terdiri dari planet terestrial dan planet raksasa. Objek yang lainnya apa? Yaitu asteroid, komet, meteor, dan satelit alami yang juga menjadi bagian dari tata surya. Sedikit tambahan, matahari merupakan anggota tata surya yang paling besar. Sedangkan planet tadi kan ada 8 ya. Planet yang terbesar itu adalah Jupiter. Untuk planet yang paling terkecilnya yaitu Merkurius. Kemudian Pluto. Bagaimana dengan Pluto? Pluto mempunyai massa jenis paling besar dibandingkan planet yang lain. Untuk planet dengan massa jenis yang paling kecil yaitu Saturnus. Massa jenis Saturnus itu paling kecil dan lebih kecil dari massa jenis air, sehingga Saturnus itu bisa atau akan terapung di dalam air. Selanjutnya pengenalan planet-planet.
Setiap planet di tata surya memiliki karakteristik yang unik, mulai dari ukuran, komposisi, suhu, dan bahkan kehadiran kehidupan. Yang pertama ada planet terestrial. Planet terestrial adalah planet yang memiliki ukuran dan komposisi penyusunnya hampir sama dengan Bumi. Planet terestrial terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. 4 planet tersebut merupakan planet-planet berbatu dengan permukaan yang padat. Yang kedua ada planet raksasa. Yang pertama ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet raksasa adalah planet yang jauh berukuran lebih besar daripada Bumi. Planet-planet ini biasa terdiri dari zat yang memiliki titik didih rendah, gas atau es, alih-alih zat padat, namun planet raksasa padat juga bisa ada. Planet-planet inilah biasanya berukuran besar dengan atmosfer tebal. Yang ketiga ada planet yang dapat dihuni. Mungkin sampai saat ini para ilmuwan banyak menemukan planet-planet yang layak huni atau bisa dihuni selain Bumi. Tapi yang kami pahami di sini hanya Bumi yang memiliki kondisi yang layak untuk mendukung kehidupan hingga saat ini. Pembentukan planet. Planet-planet terbentuk dari awan debu dan gas yang mengelilingi matahari muda. Gravitasi dan pergerakan awan ini menyebabkan partikel-partikel bergabung dan membentuk benda yang semakin besar. Yang pertama ada awan, debu, dan gas. Materi-materi pembentukan planet awalnya tersebar dalam awan debu dan gas di sekitar matahari muda. Yang kedua, bergabung dan membesar. Gaya gravitasi menyebabkan partikel-partikel bergabung dan membentuk benda-benda yang semakin besar. Yang ketiga, terbentuknya planet. Proses bertahap ini akhirnya membentuk planet-planet yang mengelilingi matahari. Selanjutnya ada karakteristik planet. Setiap planet di tata surya memiliki ciri khas yang berbeda-beda, mulai dari ukuran, komposisi, atmosfer, dan bahkan keberadaan kehidupan. Yang pertama ada ukuran. Planet-planet memiliki ukuran yang sangat bervariasi, dari Merkurius yang paling kecil hingga Jupiter, planet yang paling besar. Yang kedua ada komposisi. Ada planet berbatu seperti Bumi dan planet gas raksasa seperti Saturnus. Yang ketiga ada atmosfer. Beberapa planet memiliki atmosfer yang tebal dan rumit, sementara yang lain memiliki atmosfer yang tipis. Dan yang keempat ada kehidupan. Sementara sampai saat ini hanya Bumi yang diketahui dapat mendukung kehidupan kompleks di seluruh. Benda-benda lain dalam tata surya. Selain planet-planet, dalam tata surya juga terdapat banyak benda lainnya, seperti asteroid, komet, meteor, dan juga satelit, baik yang buatan manusia maupun yang alami. Lalu, apa sih asteroid itu? Asteroid disebut juga planet minor atau planetoid. Adalah benda berukuran lebih kecil daripada planet, tetapi lebih besar daripada meteorit.
Nah, asteroid itu berbeda loh dengan komet. Perbedaan ini dapat dilihat dari penampakan visualnya, yaitu komet menampakkan koma atau ekornya, sementara asteroid tidak. Selanjutnya, komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan garis edar yang berbentuk elips atau lonjong, parabolis, atau hiperbolis. Komet dapat dilihat ketika masih jauh dari matahari. Bagian yang pertama kali dilihat adalah inti komet. Komet merupakan benda angkasa yang mirip asteroid, tetapi hampir seluruhnya terbentuk dari gas yang terdiri dari karbon dioksida, metana, dan air, serta debu yang membeku. Komet terbentuk dari es dan debu yang terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku pada saat berada jauh dari matahari. Ketika mendekati matahari, sebagian bahan penyusun komet menguap membentuk kepala gas dan ekor. Komet merupakan gas pijar dengan garis edar yang berbeda-beda. Panjang ekor komet dapat mencapai jutaan kilometer. Beberapa komet menempuh jarak lebih jauh di luar angkasa daripada planet. Bahkan, beberapa komet membutuhkan ribuan tahun untuk menyelesaikan satu kali mengorbit atau memutari matahari. Istilah komet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kometes, yang berarti rambut panjang. Hal ini dikarenakan ketika komet terlihat, dia seperti membentuk ekor rambut pada bagian belakangnya. Nah, selanjutnya kita bahas tentang apa itu meteor. Meteor atau bintang jatuh adalah penampakan meteorit, asteroid, atau komet yang terbakar ketika memasuki atmosfer bumi. Penampakan tersebut disebabkan oleh panas yang dihasilkan oleh tekanan RPM atau kecepatan supersonik pada saat meteoroid memasuki atmosfer. Meteor yang sangat terang umumnya lebih terang daripada penampakan planet Mars dari permukaan bumi. Dapat disebut sebagai boldy jika suatu meteorit tidak habis terbakar dalam perjalanannya di atmosfer dan mencapai permukaan bumi. Benda yang dihasilkan disebut meteorit. Meteor bolide yang menabrak bumi dapat membentuk kawah tumbukan ataupun kawah tabrakan. Satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Ada dua jenis satelit, yakni satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah objek angkasa yang mengorbit pada sebuah planet atau benda lainnya yang lebih besar daripada dirinya. Sebenarnya, terminologi ini berlaku juga bagi planet yang mengelilingi sebuah bintang, atau bahkan sebuah bintang yang mengelilingi pusat galaksi, tetapi jarang digunakan. Satelit alami juga dapat disebut sebagai bulan, yang merupakan turunan dari istilah bulan yang merupakan satelit bumi. Di sisi lain, satelit buatan adalah benda buatan manusia yang beredar mengelilingi suatu benda langit. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Asal-usul tata surya. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan bagaimana tata surya kita terbentuk. Teori kabut atau teori nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1755 dan Pierre de Laplace pada tahun 1796. Teori ini menjelaskan bahwa awal mula pembentukan tata surya adalah ketika kabut gas di jagat raya mulai berkumpul. Immanuel Kant berpendapat bahwa tata surya terbentuk dari kabut gas panas yang berputar perlahan. Saat kabut berputar perlahan, kepadatan gas semakin meningkat dan membentuk inti di berbagai tempat. Inti yang terletak di tengah kabut dan memiliki suhu paling panas akhirnya menjadi matahari yang berpijar, sementara inti yang terletak di pinggiran kabut mendingin dan menjadi planet. Menurut Pierre Simon de Laplace, tata surya terbentuk dari kabut gas yang sangat panas dan berotasi dengan cepat. Kemudian, sebagian dari gas tersebut terlempar dan mendingin menjadi planet, sementara yang lainnya terus berpijar dan membentuk matahari. Dapat dijelaskan dengan analogi seorang ice skater yang menarik tangannya saat berputar dengan kecepatan tinggi. Seiring berputarnya ice skater, ia membentuk sebuah piringan.
Hal yang serupa terjadi dengan kabut gas yang berotasi cepat dan membentuk tata surya. Kemudian ada teori bintang kembar. Ahli astronomi Inggris, Fred Hoyle Littleton, mengemukakan teori bintang kembar pada tahun 1956. Teori ini menyatakan bahwa tata surya kita berasal dari gabungan bintang kembar, di mana matahari pada awalnya merupakan bintang kembar yang saling mengelilingi satu sama lain. Namun suatu saat tiba-tiba bintang lain melintas dan menabrak salah satu bintang kembar tersebut, yang menyebabkan hancur menjadi pecahan kecil yang terus berputar dan kemudian mendingin menjadi planet-planet dan benda-benda lain yang mengelilingi bintang tetap yang bertahan, yaitu matahari. Kemudian ada teori Big Bang. Abel Lemaitre, seorang kosmologi, pertama kali mengemukakan teori pembentukan tata surya ini pada tahun 1920. Teori Big Bang menyatakan bahwa alam semesta berasal dari gumpalan superatom raksasa yang berisi materi yang tidak dapat dibayangkan. Namun, dapat dikira-kira sebagai bola api raksasa dengan suhu antara 10 miliar hingga 1 triliun derajat Celcius. Gumpalan superatom raksasa tersebut meledak sekitar 15 miliar tahun yang lalu, dan ledakan dahsyat tersebut menyebar membentuk awan dan hidrogen. Setelah berusia ratusan tahun, debu dan hidrogen tersebut kemudian membentuk bintang-bintang dengan ukuran yang bervariasi. Bumi sebagai planet. Bumi merupakan planet dengan urutan ketiga dari 8 planet yang dekat dengan matahari, dan merupakan satu-satunya planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Secara garis besar, lapisan bumi terdiri atas beberapa bagian, yaitu kerak bumi, selimut, dan inti atau core. Proses terbentuknya bumi tidak terlepas dari terjadinya tata surya kita. Di antara planet-planet yang mengelilingi matahari, yang terbaik bagi makhluk hidup adalah bumi. Bumi merupakan satu-satunya planet yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh dari matahari. Oleh sebab itu, suhu di bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Secara garis besar, lapisan yang membentuk planet bumi terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu atmosfer, hidrosfer, dan litosfer. Atmosfer adalah lapisan udara atau gas berlapis-lapis yang menyelubungi bumi. Hidrosfer adalah semua bentuk air yang ada di atas muka bumi. Yang terbesar adalah samudra dan lautan. Sedangkan litosfer adalah lapisan kerak bumi yang terdiri dari batuan.